Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Yo, ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam Nikita 2.0, yaitu config iPhone 17 Pro Max by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 17 Pro Max by Imposter Gelap. Dan di sini kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba. So, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu aja. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua, sudah centang hijau dari manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Lalu untuk HP-HP terbaru atau device-device terbaru, kalian bisa mengecek kamera 2 API di device kalian menggunakan aplikasi alternatif seperti aplikasi kamera 2 prop. Nah, ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya. Untuk level 3 sendiri, kamera 2 API saya sudah aktif dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YOV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kamera 2 API di device kalian juga sudah aktif dan kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian tidak bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan set archiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads ya. Ini dia cuy bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config iPhone 17 Pro Max.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada ngcam 7.4 v2.0 enk.apk. Itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, sekarang kita tinggal install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini. Kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke settings, kemudian kita ulir ke paling bawah, kita menuju ke konfigurasi. Ini dia. Kemudian di sini kita pilih menu simpan, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder Gcam di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya ya. Sekarang kita tinggal klik simpan seperti ini, dan kita tinggal kembali ke file manager lagi. Dan untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya cuy, config iPhone 17 Pro Max ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API masing-masing device kita. Nah, seperti yang saya terangkan di bagian kamera 2 prop tadi, jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, berarti kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. So di sini saya pilih semua config seperti ini karena di sini saya juga hanya sebagai contoh. Kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Lalu kita cari folder yang namanya Gcam. Nah, ini dia, kita klik. Kemudian kita menuju ke folder config 7. Lalu kita tempel atau kita paste di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV aux karena device saya sudah support untuk mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization, dan level kamera 2 API saya adalah level 3. Langsung aja kita klik kembalikan dan iya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go! Oke cuy, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di 60 fps nya nih. Dan kita tes jalan menggunakan motor seperti ini dan tanpa menggunakan alat tambahan lagi seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya. Hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa. Dan terlihat di preview saat ini benar-benar stabil dan steady sekali. Tidak ada getaran yang kerasa meskipun di keadaan jalan yang sedikit bergelombang seperti ini ya teman-teman. So, sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go! Yap, dan inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 17 Pro Max by Imposter Club cuy. Keren sekali ya. Di sini bahwa video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan baik dan normal. FPS-nya pun tetap terjaga dan dynamic range-nya sangat luas sekali. So, sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan HDR tengah dan AWP aktif. Langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama. Kali ini kita gunakan di AWP aktif dengan HDR tengah. Nah, ketika kita menggunakan HDR tengah, shutter speednya akan tambah cepat ya teman-teman. Dan hasilnya pun juga tidak akan mengurangi dari kualitas foto kalian. Dan pastinya kita bisa zoom di sini, detailnya dihasilkan pun juga sangat dalam sekali. Warnanya juga cerah dan skin tone-nya juga natural teman-teman. So, sekarang kita review di mode AWP non-aktifnya seperti apa. Langsung aja kita coba. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera lagi dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan HDR plus dan AWP nonaktif ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua. Kali ini kita menggunakan di AWP nonaktif dan HDR enhance ya teman-teman. Terlihat hasilnya jauh lebih detail daripada di AWP aktif tadi ketika kita aktifkan di mode kameranya. Dan untuk skin tone manusianya juga masih terlihat normal dan natural seperti ini cuy. Detail yang dihasilkan pun jauh lebih dalam dan kualitasnya pun juga sangat SD sekali di sini. So, sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya. Jadi sekarang kita menggunakan di AWP nonaktif ya dan HDR enhance-nya kita aktifkan. Langsung aja kita shoot menggunakan mode potret. Oke, nice, langsung aja kita lihat hasilnya.
Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 17 Pro Max by Imposter Club, cuy. Luar biasa. Hasilnya bener-bener pas digunakan untuk berbagai momen ya, maupun indoor atau outdoor seperti ini tetap cakep dan bagus seperti ini, cuy. Skin tone-nya juga masih terlihat natural meskipun dengan keadaan low light atau minim cahaya. Untuk blurnya pun juga rapi sekali meskipun backgroundnya cukup ramai seperti ini, dan untuk di bagian cahaya exposure-nya juga pas, tidak terlalu berlebihan. So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan AWP aktif dan tanpa mode astro ya. Langsung aja kita shoot dengan exposure kita turunkan sedikit seperti ini. Langsung aja kita shoot menggunakan mode malam. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan seperti inilah untuk hasil di mode malam Gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 17 Pro Max by Imposter Club di AWP aktif. Ya, ketika kita tanpa menggunakan astro pun hasilnya sebenarnya sudah terang ya. Tapi meskipun kita turunkan exposure seperti ini untuk menghindari over exposure atau cahaya yang berlebihan di sekitar kita, cuy, dan menghasilkan warna hitam yang cukup pekat di bagian langit seperti ini ya. Dan meskipun kita menurunkan exposure-nya, itu tidak akan mengurangi dari shadow yang dihasilkan pada mode malam. ISO-nya akan tetap seperti ini, dan untuk di bagian detailnya pun juga tidak berkurang sama sekali, cuy. Masih terlihat detail dan sangat dalam sekali. So, sekarang kita review di mode malam dengan AWP non-aktifnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode malam lagi dan ini dia rinciannya. Jadi kita tanpa menggunakan AWP aktif dan tanpa astro juga, langsung aja kita shoot dengan teknik yang sama. Kita turunkan exposure slidernya dan langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan finally untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 17 Pro Max by Imposter Club di mode malam tanpa AWP aktif dan tanpa astro. Luar biasa cuy. Jadi ketika kita menggunakan teknik yang sama seperti ya di mode malam pertama tadi, kita turunkan slider exposure-nya untuk mengurangi cahaya exposure yang berlebihan. Hasilnya seperti ini ya. Langit akan tetap konsisten warna hitam pekat, dan untuk cahaya lainnya, untuk highlight lampunya pun juga masih terkontrol dengan baik di sini, sehingga detail dari setiap objeknya dapat terlihat dengan baik seperti ini cuy. Untuk di bagian warnanya pun juga tidak terlalu mencolok meskipun kita tanpa menggunakan AWP aktif dan maupun AWP aktif juga masih standar natural seperti ini ya. So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 17 Pro Max by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.